Kamu tahu nggak sih, ada daerah di Indonesia tuh yang budayanya masih kental banget. Oh ya? Apa ya? Bali sama Toraja nggak sih? Yap, betul. Dua daerah itu tuh terkenal banget loh sampai ke luar negeri. Iya ya, apalagi Bali punya pantai yang keren banget. Terus Toraja punya budaya pemakaman yang unik. Dan ternyata nggak cuma itu loh fakta menariknya. Makanya di video kali ini kita mau jelasin tentang sejarah, adat, wisata, sampai budaya Bali dan Toraja. Selamat menonton! Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terkenal sampai ke luar negeri, terutama dari budaya dan juga para wisatanya. Sejarah Bali sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Agama Hindu masuk ke Bali melalui pengaruh kerajaan dari Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit. Setelah Kerajaan Majapahit runtuh, banyak bangsawan dan masyarakat Hindu pindah ke Bali, sehingga budaya Hindu berkembang dan menguat di sana. Sampai sekarang, Bali masih mempertahankan adat istiadat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena itu, Bali sering disebut juga sebagai Pulau Dewata. Masyarakat Bali sangat menjaga adat istiadat dan tradisi. Kehidupan di Bali banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah ngaben. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah yang bertujuan untuk menghantarkan roh orang yang meninggal kembali kepada Tuhan dan mendapatkan ketenangan. Dalam prosesi ini, jenazah biasanya dibawa menggunakan tempat berbentuk lembu atau menara yang dihias. Setelah itu, jenazah dibakar sebagai simbol pelepasan roh dari kehidupan dunia. Orang Bali juga sering membuat sesajen yang biasa disebut canang sari. Sesajen ini biasanya berisi bunga dan dupa sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Selain itu, ada juga Hari Raya Nyepi, yaitu hari di mana seluruh masyarakat Bali melakukan kegiatan dengan tenang tanpa aktivitas di luar rumah. Saat Hari Raya Nyepi, jalan menjadi sangat sepi dan bandara bahkan harus ditutup sementara loh. Mayoritas masyarakat Bali beragama Hindu. Agama Hindu di Bali memiliki ciri khas tersendiri karena bercampur dengan budaya lokal di sana. Masyarakat Bali percaya pada konsep keseimbangan hidup antara manusia, alam, dan Tuhan yang disebut Trihita Karana. Karena itu, masyarakat Bali sangat menjaga hubungan sosial dan lingkungan. Dalam masyarakat Bali, terdapat sistem kasta yang mempengaruhi agama Hindu. Kasta ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Brahmana, yaitu pemuka agama. Yang kedua yaitu Ksatria, yaitu keturunan bangsawan atau pemimpin. Yang ketiga itu Waisya, yaitu pedagang atau pengusaha. Yang keempat adalah Sudra, yaitu masyarakat biasa dan jumlahnya paling banyak. Dahulu, kasta tersebut sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan pernikahan. Namun, seiring berkembangnya zaman, kasta tersebut sudah tidak sekuat dulu karena masyarakat lebih modern dan terbuka. Di Bali ada beberapa aturan budaya yang harus dihormati, terutama oleh wisatawan. Contohnya, 1. Tidak boleh masuk pura tanpa menggunakan pakaian yang sopan. 2. Wanita yang berhalangan tidak diperbolehkan masuk ke area suci. 3. Tidak boleh menginjak sesajen yang berada di jalan. 4. Tidak boleh berkata kasar di area suci. Masyarakat Bali percaya bahwa menjaga kesopanan merupakan bentuk penghormatan terhadap budaya dan agama. Siapa sih yang nggak tahu Bali? Selain hits, tempat wisata di Bali ini nggak pernah ada habisnya loh guys. Dari tempat yang kental budaya hingga alamnya yang kece banget. Ada 3 tempat yang wajib kalian kunjungi. Yang pertama, Tanah Lot. Spotnya yang cantik dengan puranya estetik. Lalu yang kedua ada Ubud. Pusatnya seni, budaya, dan sawah-sawah hijau sehingga memanjakan mata kalian. Lalu yang ketiga ada Pantai Sanur. Buat kalian yang ingin mencari ketenangan di tengah pantai, kalian wajib banget sih datang ke sini.
Main ke Bali nggak afdol rasanya kalau kalian nggak kulineran. Makanan di daerah ini memiliki perpaduan bumbu rempah yang nampol banget. Ada 3 makanan yang wajib kalian coba. Yang pertama ada ayam betutu. Kalian pikir ayam betutu ini bukan berasal dari Bali? Kalian salah banget guys. Makanan ini berasal dari Bali. Ayam yang dimasak dengan lama dengan bumbu rempah yang sangat khas sehingga membuat daging menjadi lembut dan menyerap hingga ke tulang. Lalu yang kedua ada sate lilit. Sate lilit terbuat dari daging cincang yang dililitkan ke potongan bambu atau serai sehingga menciptakan rasa yang khas. Lalu yang kedua itu ada lawar. Lawar ini merupakan racikan legendaris yang terbuat dari campuran potongan sayuran, parutan kelapa dan juga potongan daging cincang sehingga rasanya itu kalian cobain aja sendiri guys. Pantai Kuta adalah salah satu pantai terkenal di Bali. Pantai ini memiliki pasir putih, ombak besar, dan pemandangan matahari terbenam yang indah. Dahulu, Kuta hanya sebuah desa kecil. Namun, sejak tahun 1930-an, wisatawan asing mulai berdatangan untuk menikmati keindahan pantainya. Seiring waktu, Pantai Kuta berkembang menjadi pusat pariwisata. Di sekitar kawasan Kuta juga terdapat berbagai penginapan, restoran, dan pusat perbelanjaan yang mendukung perkembangan di daerah tersebut. Selain itu, Pantai Kuta juga memiliki nilai sejarah karena pernah digunakan sebagai tempat pelabuhan perdagangan masyarakat Bali. Selanjutnya ada peninggalan sejarah Bali, yaitu Pura Besaki. Pura Besaki adalah pura terbesar dan yang paling suci bagi masyarakat Hindu di Bali. Pura ini berada di lereng Gunung Agung, yaitu gunung tertinggi yang berada di Bali dan dianggap paling suci oleh masyarakat Hindu di Bali. Karena letaknya ada di pegunungan, suasana di sekitar Pura Besaki terasa sangat sejuk dan memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Pura Besaki atau yang disebut juga sebagai Mother Temple, yaitu induk pura yang ada di dalam Bali. Kenapa disebut begitu? Karena pura ini merupakan suatu tempat pusat keagamaan umat Hindu. Kompleks pura ini tuh terdiri dari beberapa pura yang berdiri di area yang luas. Pura-pura tersebut memiliki tujuan dan fungsi upacara yang berbeda-beda. Tempat ini digunakan sebagai upacara besar untuk umat keagamaan Hindu yang berada di seluruh Bali. Menurut sejarah, Pura Besaki sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu di Bali dan menjadi salah satu peninggalan sejarah terpenting di Indonesia. Bangunan pura memiliki arsitektur khas Bali dengan gerbang batu, ukiran tradisional, dan susunan bangunan bertingkat yang disebut meru. Semakin tinggi tingkat meru, semakin penting juga kedudukan para pura tersebut dalam agama Hindu. Salah satu masalah di Bali adalah dampak pariwisata yang terlalu besar. Banyak daerah di Bali yang mengalami kemacetan, sampah berserakan di mana-mana, dan kerusakan lingkungan akibat banyaknya wisatawan. Selain itu, pembangunan hotel dan tempat wisata kadang menyebabkan berkurangnya lahan hijau dan sumber air. Tanah Toraja berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kata Toraja berasal dari kata Tohriaja yang artinya orang yang tinggal di daerah atas atau pegunungan. Masyarakat Toraja mulai dikenal oleh dunia sejak kedatangan bangsa Belanda ke Sulawesi Tenggara pada awal abad ke-20. Setelah itu, agama Kristen mulai masuk dan berkembang di Toraja. Walaupun banyak masyarakat yang sekarang memeluk agama Kristen, tradisi adat dan budaya leluhur masih tetap dijaga sampai sekarang. Masyarakat Toraja memiliki adat yang sangat terkenal, yaitu upacara pemakaman Rambu Solo. Upacara ini dilakukan untuk menghormati orang yang sudah meninggal dunia. Dalam budaya Toraja, kematian dianggap sebagai perjalanan menuju proses alam roh, sehingga upacara dilakukan dengan sangat serius dan meriah. Biasanya, keluarga mengadakan acara besar dan menyembelih seekor kerbau untuk sebagai tanda penghormatan.
Masyarakat Toraja juga memiliki rumah adat yang dinamakan tongkonan. Rumah tongkonan ini memiliki atap yang melengkung seperti perahu dan menjadi simbol persatuan keluarga. Mayoritas masyarakat Toraja sekarang menganut agama Kristen, Protestan, dan Katolik. Namun, beberapa tradisi lama masih dipertahankan sebagai bagian dari budaya. Kepercayaan tradisional masyarakat Toraja disebut Aluk Tondolo, yang berarti jalan para leluhur. Kepercayaan ini menganut adat istiadat, kehidupan sosial, dan upacara kematian. Kuburan di Toraja itu sangat unik, beda dari kuburan di daerah-daerah Indonesia lainnya. Jenazah disimpan di dalam gua, tebing batu, dan lubang yang dipahat di tebing batu tersebut. Di depan makam Toraja banyak patung kayu yang disebut tau-tau. Patung kayu tersebut dibuat yang menyerupai orang meninggal. Masyarakat Toraja mempercayai kematian bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi kematian adalah jalan menuju dunia roh. Karena itu, upacara adat dan tempat penguburan itu dibuat dengan penuh hormat. Kuburan Toraja memiliki daya tarik wisatawan budaya di seluruh dunia. Budaya Toraja memiliki beberapa pantangan. Yang pertama, tidak boleh bercanda berlebihan saat upacara pemakaman. Yang kedua, tidak boleh sembarangan menyentuh benda adat. Yang ketiga, harus menghormati jenazah dan keluarga yang sedang berduka. Jika pantangan ini dilanggar, masyarakat percaya hal tersebut dapat membawa kesialan dan dianggap tidak sopan. Karena Taman Toraja juga memiliki wisata budaya dan alam seperti 1. Ketekesu yang terkenal dengan rumah tangkotan dan kuburan batu. 2. Londa yaitu gua pemakaman khas Toraja. 3. Pegunungan dan sawah yang indah untuk wisata alam. Selain alamnya yang indah, Toraja memiliki kuliner khas yang wajib kamu coba. Pertama, papiyong, yaitu daging yang dimasak di dalam bambu. Kedua, depatori, yaitu kue tradisional khas Toraja. Dan yang terakhir adalah kopi Toraja, yaitu yang terkenal memiliki rasa khas dan berkualitas tinggi. Tanah Toraja memiliki banyak sejarah dan budaya yang masih dijaga hingga saat ini. Salah satu peninggalan yang paling terkenal adalah rumah adat Tongkonan. Rumah adat ini memiliki bentuk atap melengkung yang menyerupai perahu. Rumah adat ini dipercayai melambangkan asal-usul nenek moyang orang-orang Toraja. Tongkonan bukan hanya digunakan sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi simbol kedudukan keluarga. Selain Tongkonan, Toraja juga dikenal dengan peninggalan kuburan batu dan gua pemakaman kuno. Sejak dulu, masyarakat Toraja memiliki tradisi untuk menyimpan jenazah di kuburan batu atau gua karena mereka percaya bahwa kematian adalah perjalanan menuju alam roh. Kuburan tersebut biasanya dibuat di tebing batu yang dipahat secara khusus untuk menyimpan peti jenazah. Konflik di Toraja biasanya berkaitan dengan upacara pemakaman adat yang relatif mahal. Walaupun upacara pemakaman adat yang relatif mahal itu sangat penting bagi suku Toraja. Banyak keluarga yang menyiapkan uang lebih untuk melaksanakan upacara tersebut. Oleh karena itu, hal itulah yang membuat beban ekonomi bagi keluarga tersebut.